Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dea Mustika, MPM 18237004. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang metode decision tree. Contoh kasus. Dalam contoh kasus akan menggunakan sampel data mahasiswa alumni Prodi Teknik Informasi untuk mengetahui tepat atau tidaknya dia menyelesaikan kuliahnya. Berikut datanya. Di sini ada sekitar 30 kasus berbeda dengan 6 atribut. 6 atribut ialah JK, asal sekolah, asal daerah, peminatan, pekerjaan orang tua, dan IPK. Keputusan di sini atau target atributnya ialah apakah dia lulus tepat waktu atau tidak. Masuk ke perhitungan gain dan entropi. Di sini terdapat perhitungan gain dan juga entropi. Yang dimana entropi dari IPK yang rendah. Di sini entropi dari IPK rendah adalah 0. IPK sedang 0 sekian dan IPK tinggi adalah 0. Dan untuk masing-masing nilai gain dan gain IPK dengan 0,442491. Gain jenis scale ada 0,029237 dan gain lainnya yang tertera di tabel perhitungan. Untuk cara menghitungnya dengan memakai rumus berikut. Dalam perhitungan entropi dan gain memiliki rumus, yaitu pada rumus entropi ialah entropi S sama dengan sigma PI kali log 2 PI. Dan rumus gain ialah gain dalam kurung S, A kurang sigma SI per S kali entropi SI. Keterangan: S itu himpunan kasus, A itu fitur, N itu jumlah partisi atribut A, S1 itu proporsi SI terhadap S, S2 itu jumlah kasus dalam S. Jadi, untuk mencari entropi total terlebih dahulu adalah dengan memasukkan rumus entropi dalam kurung total sama dengan dalam kurung tepat waktu per jumlah kasus kali log 2 dalam kurung tepat waktu per jumlah kasus tambah dalam kurung tidak tepat per jumlah kasus kali log 2 dalam kurung tidak tepat per jumlah kasus. Jadi sama dengan dalam kurung 16/30 dikali log 2 dalam kurung 16/30 ditambah dalam kurung 14/30 dikali log 2 dalam kurung 14/30 sama dengan 0,996792. Untuk mencari entropi IPK sama memakai rumus tersebut dan akan menghasilkan 0,791858 dan 0. Dalam mencari gain menggunakan rumus gain dalam kurung A, sama dengan entropi S dikurang sigma Si per S entropi Si. Jadi untuk menghitung gain IPK ialah gain sama dengan 0,996792 dikurang dalam kurung 0/30 dikali 0 ditambah dalam kurung 21/3 dikali 0,791858 ditambah 0/30 dikali 0, maka akan menghasilkan 0,442491. Untuk yang lainnya dihitung dengan menggunakan rumus yang sama sesuai tabel berikut. Setelah dihitung semua, maka akan mendapatkan hasilnya dan ternyata nilai gain IPK
lebih tinggi dari yang lain. Maka IPK digunakan sebagai landasan dasar NELT 1. Setelah mendapatkan gain dan entropy IPK dan decision tree NELT 1, maka kita cari kembali nilai entropy selanjutnya. Karena kasus sebelumnya mendapatkan IPK sedang sebanyak 20 kasus, maka kita memakai kasus yang dimana mahasiswa mendapatkan IPK sedang. Perhitungannya sama dengan yang sebelumnya, berikut tabelnya. Dan setelah dihitung akan mendapatkan gain peminatan yang besar dari lainnya, yakni sekitar 0,601382 dan jadi NELT cabang. Berikut decision tree-nya. Karena ada 3 cabang, maka robotika akan menjadi satu keputusan, yaitu tepat waktu, dan multimedia menjadi satu keputusan tidak tepat waktu. Untuk jaringan akan menjadi percabangan selanjutnya. Sama seperti sebelumnya, kita mencari nilai gain-nya lagi, dan karena yang memilih jaringan ada 4 kasus, maka akan berfokus pada kasus 4 orang tersebut. Di sini, nilai gain asal sekolah memiliki nilai yang besar, yang dimana memiliki nilai 1, dan untuk itu asal sekolah akan menjadi percabangan dari peminatan. Dan berikut hasil akhir decision tree-nya, yang dimana asal sekolah yang menjadi penutup antara tidak tepat dan tepat. Mungkin hanya sekian penjelasan yang saya sampaikan mengenai metode decision tree. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.